pagi ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Bersiap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Ucapkan salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sebelum aktivitas kita mulai, Bapak mau presentasi terlebih dahulu ya. Ahmad Fahri masuk. Baik. Ahmad Zaki. Alif. Muhammad Fazlur Rahman. Muhammad Zizek Alfa Rizky. Sakit. Sakit apa? Ambeien. Sehat ya. Muhammad Albana. Muhammad Siapuddin. Ya, baik. Anda Kusuma. Izin tempat di mana? Kamarnya baik. Ridwan. Bu Jimmy. Ada di sini. Baik, anak-anak semuanya tahu perasaan kalian tadi pagi dari bangun tidur sampai masuk sekolah pagi ini. Tadi pagi kan kalian senang dulu ya, udah senang, udah sarapan. Bagaimana perasaan kalian? Bapak ingin tahu salah satu perasaan kamu gimana? Menyenangkan. Sudah sarapan pagi, sudah senang, menyenangkan. Oke, baik. Selanjutnya Bapak berikan perasaan pagi. Dan kamu rasanya seperti apa? Menyenangkan. Ada yang punya perasaan hari ini galau, sedih? Ada nggak? Ada. Semua menggembirakan. Oke, baik. Jika kalian semua menggembirakan, senang semua hatinya, berarti siap untuk belajar. Pak ingin menggunakan namanya teknik stop. Jadi kalian Bapak persiapkan untuk konsentrasi belajar. Jadi kalian ambil nafas, nanti dikeluarkan. Ambil nafas, dikeluarkan. Nanti kalau Bapak bilang ambil nafas, stop, berarti kalian tahan, ya. Baru kalian keluarkan. Paham semuanya ya? Oke. Duduknya yang tegak. Tangannya semuanya di samping. Tangan di samping. Oke. Sekarang Bapak hitung ya. Hitungan ketiga kalian ambil nafas. 1, 2, 3. Ambil nafas semuanya. Lepaskan pelan-pelan. 1, 2, 3. Ambil nafas lagi. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Lepaskan. Nah, bagaimana perasaan kalian? Sudah longgar? Sudah enakan? Kalau sudah enakan, kita langsung ke pokok materi, yaitu pada pagi ini Bapak akan menyampaikan materi tentang gaya belajar. Tentunya gaya belajar ini sangat berfungsi buat kalian. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kalian, ya tujuannya adalah untuk mempersiapkan kalian belajar semua mapel
Jadi kalian mengenali potensi diri kalian. Kan selama ini kalian lebih kesulitan. Belajar ngacak kan, kadang baca buku bosen, kemudian gambar bosen, ya kan? Kemudian belajarnya kalian pengennya praktek terus, tapi yang nggak senang praktek, pengennya nulis saja, ya kan? Nah, itulah nanti Bapak akan memberikan kalian link, ya kan? Sampai kalian duduk, nanti Bapak bagikan, kalian buka. Ini paham ya? Semua bawa HP? Ada pertanyaan? Baik. Sekarang untuk aktivitasnya kalian buka HP-nya masing-masing yang sudah Bapak sebar di grup ya. Silakan. Sekarang ini caranya kamu baca dulu, diisi sesuai dengan hati nuraninya, kesesuaian diri ya. Nah, silakan dikerjakan. Kamu sudah juga? Nah, kerjakan ya. Nah, dari angka 1 sampai itu nanti akan berlanjutan seperti ini ya. Nanti tinggal klik selanjutnya gitu ya. Oke, sudah. Nah, udah muncul lah. Sini nggak jadi mau kan? Ya. Wih gitu. Pindah ke yang lain. Kenakan Bapak sudah. Ntar ya Pak. Sudah bisa. Kamu sudah belum? Belum Pak. Belum. Masih gangguan ya? Sudah terisi semuanya? Belum Pak. Ada yang sudah selesai? Belum? Silakan Bapak kasih kesempatan waktu kurang lebihnya 10 menit ya mengerjakan itu ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak semua sudah selesai semuanya? Baik, Bapak ingin mengetahui daripada hasil dan gaya belajar kalian. Gimana gaya belajar kamu? Apa? Ternyata saya dapat visual, auditori, dan kinestetik Pak. Oke, berapa persen? Berapa persen ada di bawah? Visual saya 36%, auditori 33%, sama kinestetik 30%. Sesuai nggak dengan saya belajar kamu? Sesuai banget Pak. Kalau gitu langkah yang harus kamu lakukan adalah mempersiapkan belajar yang apa Pak? Yang paling menonjol apa? Visual Pak. Visual. Oke, nanti gaya belajar kamu lebih cenderung melihat. Kalau membaca suka juga, praktek juga suka ya. Oke, gunakan pembelajaran itu untuk belajar kamu di rumah secara maksimal. Oke, baik. Ada lagi yang mau menerangkan? Ya, boleh silakan. Yang mau menerangkan hasil tes gaya belajar ya silakan. Oh ya, silakan. Visual, auditori, kinestetik. Berapa persen? Visual 36%, auditori 33%, Ya. kinestetik 30%. Oke. Sekarang kan sudah mengetahui gaya belajar kamu nih. Ya. Apa yang akan kamu lakukan? Digunakan belajar di rumah. Oke, sebagai acuan ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Kalian sudah mengerjakan ya kan di aplikasi Pintar mengenai tes gaya belajar kalian masing-masing. Ya. Itu adalah buktinya kalian bisa memenangkan belajar kalian semua mapel, ya kan? Nah, misalnya kalian tidak cocok dengan belajar yang monoton, dulunya hanya ada yang cocok, ada yang enggak kan ya? Nah, itu bisa menjadinya Pak Bu, kami ingin belajar yang interaktif lagi, yang menyenangkan lagi, misalkan menggunakan alat olahraga, ya kan? Nah, contohnya kalau pelajaran apa teknik permesinan menggambar, biasanya Pak Joko suka menggunakan gambar kan ya. Kemudian ada guru-guru yang lain suka menggunakan PTT, pakai in focus, ya kan? Itu untuk gaya belajar kalian visual, ya kan? Nah, ada juga yang kalian senang belajarnya menggunakan pendengaran. Contohnya seperti apa? Ceramah, ya kan? Gurunya ceramah, tapi kan konsentrasi kalian ada yang sering ceramah, ada yang enggak. Berarti kalian nanti minta di pembelajaran di kelasnya, ya kan?
dengan juru hafal dicampur ya kan. Pak, kami kita belajar yang ada audionya, ya kan, ada videonya, ada praktiknya. Kalau pelajaran praktik biasanya kalian sebabnya sudah mulai sudah. Minggu depan sudah dikasih jobnya, bikin apa sudah. Nah itu kalau pembelajaran yang sebaya semester itu praktek langsung kan. Nah itulah salah satunya dari belajar saya. Oke anak-anak semuanya, untuk menyemangati ya belajar kalian di pagi ini, silakan semuanya berdiri, kita tes berdiri. Yuk semuanya. Silakan semuanya berdiri. Ya, yang laki-laki silakan berdiri. Nah, tes berikutnya coba perhatikan instruksinya ya. Nanti kita akan menjadikan profesi, ya. Nanti yang kena giliran kalian memperagakan profesi. Contoh, bapak kasih contoh, misalkan kita tebak ya, oke, tebak profesi. Begini. Apa? Tetapi kita menggunakan lirik alunan lagu. Lagunya, oke kita gunakan alat peraga. Bapak tadi punya mana? Bapak di sini tadi. Oke. Pinjam bapak. Ini nanti berputar ya. Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Tidak boleh curang, pelan-pelan ya. Ketika jatuh itu nanti mempraktekkan tebak profesi. Oke, kita mulai ya. Yang lain sambil tepuk tangan. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Ya, ya. Jadi apa? Nah, peragakan. Peragakan. Jadi apa? Bingung Pak. Apa? Jadi apa itu? Jadi petani. Oke, lanjut yuk. Jadi apa? Jadi apa? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Ya, profesi apa? Ya, yang lain tebak. Ya, ayo tebak yang lain apa? Ngebor. Ngebor, oke, ngebor berarti kalian menggunakan perkakas tukang, betul ya? Oke, yuk. Ya, jadi apa? Jadi apa? Sekarang jadi apa? Jadi apa? Oke, jadi apa? Rapper atau pembalap? Sopir. Apa? Pembalap. Pembalap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak semuanya, jadi ada ya kan, ada 8 kecerdasan yang menonjol. Sebenarnya ada 9 ya, kecerdasan. Nah, yang Bapak sampaikan nanti ada hanya 8 kecerdasan. Di antaranya salah satunya adalah yang namanya kinestetik. Nah, sudah paham ya kinestetik apa? Kinestetik itu adalah kecerdasan yang sering muncul, ya kan? Yang menunjukkan bahwa biasanya siswa unggul belajar melalui gerakan. Contohnya kalau kalian anak teknik kan senang praktek, ya kan? Kemudian kalian kan tadi kan banyak kinestetik berapa persen? Nah itu yang sering muncul, yang menonjol. Itulah yang paling dominan, berarti gaya belajar kalian yang lebih cenderung ke kinestetik. Oke. Contohnya tadi siapa tadi kan kinestetik itu adalah Hasan ya. Kemudian
kalian yang kedua adalah mempunyai kecerdasan intrapersonal. Nah, jika kecerdasan ini yang paling dominan, ya kan, menandakan bahwa memotivasi orang lain. Contohnya tadi yaitu atas nama Bapak nggak hafal ya nama kalian ya. Ridwan. Kemudian ada lagi kecerdasan yaitu logika matematik. Nah, itu tipe ini menunjukkan adalah kemampuan kuat dalam penalaran, ya kan? Angka, kemudian pemecahan masalah. Nah, tadi yang paling menonjol itu yang 85% itu Nanda Kusuma. Nah, jadi dia lebih cenderung orang yang senang hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya kalian menghitung luas bangunan, ya kan, merancang gambar, nah itu cocok, ya kan. Boleh nanti sama-sama boleh tanyakan kerjasama dengan Ridwan. Yang ketiga yaitu yang Bapak itu intrapersonal. Nah, intrapersonal ini adalah kecerdasan untuk mengalami diri sendiri, perasaan dan tujuan. Nah, yang sering kita lakukan sebenarnya setiap hari juga. Hampir semua orang mempunyai kecerdasan intrapersonal. Nah, yang di sini yang paling menonjol sampai 95% itu adalah yang kasiran. Oke, jangan bicara sendiri. Ya, oke. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, ini yang sering kita dengarkan itu kecerdasan musikal. Nah, dominannya pada yang peka terhadap ritme. Ritme itu apa? Nada. Ya kan? Kakinya gerak-gerak diri sendiri. Belajar sambil mendengarkan musik, ya kan? Nah, itu lebih cenderung masuk aja yang belajar sambil mendengarkan musik ada. Di sini yang paling menonjol sampai dengan 90% itu adalah Muhammad Al-Bana. Yang terakhir itu kecerdasan naturalistik, yaitu kecerdasan yang disebut dengan alam. Ini sudah ilmiah, jadi memang ini naturalistik ini adalah jadi ruang yang dapat anggap apa, ya. Ini yang paling menonjol yaitu motivasi 100%. Ini besar nih, bagus nih ya. Kemudian siapa namanya tadi, siapa? Dimas Fanis Pratama. Baik, itu adalah kecerdasan yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Baik, karena semuanya Bapak akan memberikan lembar kerja ya. Nanti kalian bisa tuliskan gaya belajar kalian untuk tugas tugas konkret kalian. Kalian tulis tadi yang gaya belajar yang paling dominan apa? Kalian tuliskan di kertas ini ya. Silakan. Oke. Baik, semuanya beberapa aktivitas sudah kita lakukan dari escripting, dari kalian mengisi link gaya belajar, sudah pakai gaya belajar kalian yang 8 tadi ya. Nah, nanti kita akan melakukan selanjutnya ya. Depan kita catat. Anak-anak semuanya aktivitas pagi ini sudah selesai semuanya. Kalian sudah mengisi link gaya belajar, kemudian kalian sudah merefleksikan ya kan, sudah melatih gaya belajar masing-masing. Untuk itu minggu depan kita ada pertemuan kembali ya, pertemuan kembali. Nah, sebelum itu Bapak akan membagikan untuk kalian tulis di rumah, refleksikan di rumah ya. Ini lembar. Semuanya, karena itu sudah selesai, Bapak akhiri. Terima kasih.
akhiri dengan ucapan Hamdulillah.